Chapter 186. Isi dalam formasi. Mendengar apa yang Lin Yan katakan, tentu saja Gu Yin sangat terkejut. Lalu, apakah kita mengambil jalan memutar atau melawan binatang roh itu? Juga, formasi ini sepertinya bukanlah formasi biasa, ucap Gu Yin. Lin Yan terdiam sejenak dan memikirkan apakah perlu untuk melawan binatang roh tersebut atau tidak. Sebelum Lin Yan mengambil keputusan, suara ledakan pun terdengar terus-menerus saat para kultivator menyerang formasi. Ia pun menatap ke arah dalam dan tampak bahwa tidak ada getaran apapun yang membangunkan binatang roh tersebut. Formasi ini sangat kuat. Apakah kita harus memutar untuk lewat? Ini bukanlah formasi jebakan yang artinya pasti ada benda penting di dalam sana. Sekitar hampir 20 kultivator tingkat alam bumi pun berdiskusi mengenai formasi yang menghalangi jalan mereka. Ada seseorang di antara kita yang ahli dalam formasi. Seseorang pun membuka suara tidak jauh di belakang yang membuat semua kultivator menoleh. Siapa? Semua kultivator melihat sekelilingnya dan tidak tahu siapa yang ahli dalam formasi dan mereka pun melihat ke arah 3 kultivator yang sebelumnya mengikuti Lin Yan untuk menghindar formasi jebakan. Dia. Salah satu dari 3 kultivator tersebut menunjuk ke arah Lin Yan. Semua mata kini menatap ke arah Lin Yan untuk mengkonfirmasinya. Apa maksudmu? Kenapa kau mengatakan aku adalah ahli dalam formasi? Kau bahkan tidak mengenalku, ucap Lin Yan acuh tak acuh sambil melirik ke arah kultivator tersebut. Jangan bercanda. Kami melihatmu menghindari semua formasi jebakan dengan sangat tepat sebelumnya. Apakah kau pikir kami akan bodoh? Kultivator tersebut menyeringai dan melanjutkan, jangan bilang kau ingin mengambil sendiri apa isi dari formasi itu setelah semuanya pergi mengambil jalan memutar. Semua kultivator di sana pun langsung mengeluarkan pedang mereka untuk memaksa Lin Yan membuka formasi setelah mendengar ucapan kultivator tersebut. Gu Yin melirik ke arah ketiga kultivator itu dengan malas karena tahu bahwa ketiganya akan menjadi mayat tidak lama lagi. Kau sungguh pintar membuat seseorang menjadi musuh publik, ucap Lin Yan acuh tak acuh dan perlahan mendekati penghalang. Ketiga kultivator itu mengerut sedikit karena tampak bahwa Lin Yan tidak menganggap bahaya dari semua kultivator di sekitarnya. Kalian ingin melihat isinya? Baik, akan kubuka. Setelah mengatakan itu, Lin Yan menatap titik lemah formasi dan langsung mengeluarkan sebuah kertas dan menulisnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Formasi pembalikel. Tab. Lin Yan menempelkan kertas formula sekaligus menambahkan efek ledakan agar membangunkan binatang roh di dalamnya. Bom. Formasi meledak seketika dan aura tertentu menyebar ke segala arah. Semua kultivator yang ada di sana terkejut saat Lin Yan begitu mudah membuka formasi yang artinya memang benar bahwa Lin Yan adalah ahli formasi tingkat tinggi. Semua kultivator yang ada di tempat itu gembira dan langsung bergerak walaupun daerah tersebut masih ditutupi oleh kabut aneh bekas formasi yang telah meledak. Zep, 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 bom. Sebuah cakar besar menghantam beberapa kultivator dari arah langit yang membuat sekitar 3 kultivator menjadi pasta daging dalam sekejap. Apa itu? Gur. Geraman binatang roh pun terdengar yang membuat bulu-bulu kuduk semua kultivator menegang seketika. Zep.
Lin Yan di sisi lain pun menghilang seketika bersama dengan Gu Yin dengan kecepatan yang sangat tinggi dan muncul di belakang ketiga kultivator yang mencoba menjebak Lin Yan. Jelep, jelep. Pedang dan tombak bersarang di jantung dua dari mereka dan langsung membunuhnya dalam sekejap karena ketiga dari mereka masih berkonsentrasi dengan makhluk apa yang akan muncul dari balik kabut. Bluk, bluk. Kultivator yang merencanakan menjebak Lin Yan pun tersadar dari keterkejutannya dan melihat ke arah kiri dan kanan bahwa kedua rekannya telah tergeletak di atas permukaan tanah. Sebuah pedang pun langsung menempel di leher kultivator tersebut yang membuatnya berkeringat dingin. Siapakah kalian? Tanyanya gugup. Zep. Lin Yan muncul di depannya dan mengangkat sedikit topi bambunya. Kau sudah lupa. Kamilah yang ingin kau jebak menjadi musuh publik. Apa kau pikir bahwa kami akan melepaskanmu begitu saja? Tanya Lin Yan acuh tak acuh. Kultivator tersebut berkeringat dingin dan tahu bahwa ia telah memprovokasi seseorang yang salah. Kita bisa membika. Sebelum kultivator tersebut menyelesaikan kata-katanya, Lin Yan pun berkata, bunuh. Serak. Gu Yin langsung mengiris leher kultivator tersebut yang membuatnya terpotong setengah. Darah yang sangat banyak menyemprot ke arah Lin Yan tetapi dihadang oleh Qi Lin Yan. Bluk. Dasar sampah, gumam Gu Yin dan mengibaskan pedang kembar Qi untuk menjatuhkan noda darah. Gur. Suara geraman serta langkah kaki yang berat terdengar tidak jauh di belakang Lin Yan. Ia pun menoleh dan menatap sedikit ke arah atas pada sosok perkasa yang keluar dari kabut. Harimau emas kuno. Gumam Lin Yan saat menatap sosok setinggi 5 meter yang perlahan berjalan ke depan. Binatang roh ini sangat kuat. Apakah kita bisa melawannya? Dengan jumlah ini, kita pasti bisa. Semua kultivator di tempat itu pun mencengkram erat senjata mereka masing-masing dan bersiap untuk bertempur. Semuanya yakin bahwa seekor binatang roh tidak mungkin mampu melawan banyak kultivator kuat seperti mereka. Yiner. Bersiap-siap bergerak dengan kecepatan penuhmu. Gunakan teknik butiran salju agar kau tidak dilacak. Ikuti aku ketika memberi aba-aba, ucap Lin Yan karena tahu bahwa binatang roh itu lebih kuat dari kelihatannya. Ya. Gu Yin mengangguk serius dan mempersiapkan tekniknya. Lin Yan pun menatap ke arah belakang harimau emas kuno dengan mata raja dan menemukan benda apa sebenarnya yang dijaga oleh binatang roh tersebut di sebuah bangunan setinggi 7 meter yang memiliki 2 jalan masuk yang tidak ada pintunya. Itu tampak seperti bangunan tersebut dibuat sengaja seperti itu agar seseorang bisa mengambil benda yang ada di tengah-tengahnya. Aku tidak menyangka bahwa akan menemukan benda berharga seperti sebelumnya dengan umur yang jauh lebih tinggi. Batin Lin Yan saat menatap sebuah herbal di tengah bangunan dan ia mengerti mengapa binatang roh tersebut menjaganya. Dan juga, bangunan tersebut sebelumnya memiliki formasi yang terhubung dengan formasi yang ia pecahkan sehingga menampilkan isinya. Juga, bangunan tersebut diyakini oleh Lin Yan dibuat untuk mempercepat masa tumbuh herbal tersebut. Binatang roh tersebut meraung lalu melesat ke arah para kultivator karena merasa bahwa pada manusia tersebut ingin mengambil harta karunnya. Serang. Semua kultivator berteriak bersama dan menyerang juga. Yiner. Gumam Lin Yan dan langsung menggunakan tekniknya untuk bergerak dengan kecepatan tertingginya. Langkah pemisah bulan. Butiran salju. Zep, zep.
Keduanya langsung menghilang seketika melewati kerumunan yang bertarung dengan binatang roh tersebut. Lin Yan bergerak ke arah bangunan sementara Gu Yin yang mengerti pun langsung berbelok sedikit untuk menjauh. Zep! Lin Yan masuk ke dalam dan langsung meraih herbal tersebut yang merupakan herbal yang sama dengan yang ia jarah dari Gui Fang, rumput peri. Chapter 187 Kabur. Lin Yan langsung meraih rumput peri bersama dengan akar-akarnya. Telah paham bahwa jika ia mencabut herbal dan meninggalkan akarnya, khasiat herbal tersebut pasti akan turun drastis. Tetapi bagi Lin Yan yang telah mempelajari tentang herbal secara mendalam dari neneknya walaupun mungkin pengetahuannya tidak terlalu dalam mengetahui semua fungsi dan khasiat herbal, tetap saja ia pasti mengerti cara mencabut herbal yang ia ketahui dengan jelas jenisnya. Zep! Setelah mencabut rumput peri secara paksa, bangunan tersebut pun kehilangan cahayanya sedikit karena semua bangunan tersebut memang dibuat untuk mempercepat pertumbuhan herbal. Harimau emas kuno yang merasakan sensasi lain di belakangnya ketika melawan para kultivator pun langsung menoleh ke arah belakang. Ini saatnya. Serang bersama. Teriak seorang kultivator dan mengayunkan pedangnya ke arah harimau emas kuno. Para kultivator lainnya pun langsung melakukan hal yang sama. Seraing, 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 serak, serak. Tebasan demi tebasan mengenai tubuh harimau emas kuno yang membuatnya menyemprotkan banyak darah. Harimau emas kuno pun langsung mengamuk dan mengibaskan cakarnya ke sana kemari. Di sisi lain, Lin Yan yang menoleh sedikit ke belakang pun tersenyum lebar karena para kultivator tersebut membantunya agar harimau emas kuno tidak mengejarnya. Tanpa membuang waktu pun, Lin Yan langsung bergerak lurus ke arah depan untuk menjauh. Sementara Gu Yin berada tepat di hadapannya juga bergerak dengan kecepatan penuhnya. Jeres! Dari punggung Lin Yan, tumbuh 6 sayap, itu tampak menembus pakaiannya karena sudah bisa menggunakan trik khusus membuat jaringan-jaringan tubuhnya menumbuhkan sel-sel lalu melewati pakaiannya. Setelah itu, jaringan tubuh yang telah menembus pakaiannya pun langsung membentuk sayap. Zep! Lin Yan mengepakkan sayapnya dan meraih Gu Yin yang tepat berada di hadapannya. Apakah berhasil? Tanya Gu Yin saat memeluk Lin Yan yang menangkapnya sebelumnya. Ya, ayo kita pergi secepatnya. Untuk binatang roh tingkat alam langit pasti akan bisa menggunakan ki yang berasal dari inti binatang rohnya untuk membuatnya terbang. Kita harus menjauh secepat mungkin. Balas Lin Yan saat menyelimuti sayapnya dengan ki lalu mengepakkannya. Ia pun langsung melesat ke udara agar tidak dilihat oleh harimau emas kuno. Harimau emas kuno di sisi lain terus-menerus mengamuk. La tentu telah memperhatikan Lin Yan yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi di udara. Bagi binatang roh sepertinya, ia telah mengembangkan kecerdasan walaupun tidak setingkat dengan manusia. Meski begitu, ia telah menghafal Lin Yan yang memiliki sayap. Dan itu merupakan sebuah keberuntungan bagi Lin Yan dan Gu Yin juga nantinya. Lin Yan yang terus terbang tentu telah memprediksi sifat-sifat binatang roh. Jadi ia akan mengambil antisipasi agar tidak dikenali oleh binatang roh tersebut. La pun menuju tempat sepi, lalu menyuruh Gu Yin berganti pakaian begitu juga dengan dirinya. Apakah perlu melakukan ini? Tanya Gu Yin heran. Ya, para binatang roh sangat mudah menghafal seseorang yang sangat dibencinya. Tentu dia telah memperhatikan kita sebelumnya, ayo pakai jubah ini juga, dan jangan lagi pakai topi bambu.
ucap Lin Yan. Gu Yin tidak bertanya lagi karena ia sangat mempercayai prediksi Lin Yan. Setelah selesai mengganti pakaian, keduanya memakai jubah hitam yang memiliki kerudung untuk menutupi sedikit wajah mereka. Ayo pergi, kita harus memutar sedikit. Pasti binatang roh itu juga akan terus mencari kita. Kelompok kultivator sebelumnya pasti tidak akan mampu melawan harimau emas kuno. Lin Yan pun langsung menarik Gu Yin dan mengaktifkan mata raja untuk menghindari formasi jebakan lainnya. Kenapa harimau emas kuno itu akan mengejar kita? Apakah herbal yang kau ambil sebelumnya sangat berharga? Tanya Gu Yin karena tidak memerhatikan herbal apa yang Lin Yan ambil. Ini adalah rumput peri lainnya dengan usia lebih dari 5.000 tahun. Aku tidak menyangka bahwa herbal seperti ini akan disembunyikan di situs Gunung Safir. Balas Lin Yan saat mengeluarkan rumput peri. Gu Yin paham seketika, ia juga tidak ragu Lin Yan mengatakan bahwa itu berusia lebih dari 5.000 tahun, sebab Lin Yan adalah ahli herbalis. Juga, ia mengerti mengapa harimau emas kuno menjaganya, itu untuk memulai evolusi baru atau meningkatkan kekuatannya karena Lin Yan juga membutuhkan herbal seperti itu untuk meningkatkan kultivasi serta kekuatan tubuh. Dan semua sesuai dengan prediksi Lin Yan, harimau emas kuno telah membunuh semua kultivator yang menghadangnya dalam waktu kurang dari 5 menit. Setelah itu, harimau emas kuno pun mengejar ke arah puncak untuk menemukan keberadaan Lin Yan. Dan inilah awal mula bagi para kultivator akan bekerja sama melawan satu binatang roh kuat. Di puncak Gunung Safir. Waktu terus berlalu, tanpa terasa, sudah lebih dari setengah hari situs Gunung Safir dibuka. Jika kita bergerak dengan kecepatan ini, akan butuh waktu hampir 3 jam untuk mencapai puncak, ucap Lin Yan. Aku mendengar raungan binatang roh sebelumnya dari waktu ke waktu. Ternyata memang benar binatang roh itu tidak mau melepaskan herbal yang kau ambil sebelumnya, ucap Gu Yin. Tentu saja akan seperti itu. Tidak ada binatang roh yang mampu menolak herbal tingkat tinggi yang bisa meningkatkan kekuatan tubuh ke level yang baru, balas Lin Yan. Jika kita tidak memutar sedikit, sudah pasti kita dikejar oleh harimau emas kuno karena kecepatannya sangat tinggi. Dan dia juga pasti sedang menuju ke puncak Gunung Safir. Aku yakin bahwa Gunung Safir ini juga memiliki sangat banyak binatang roh kuat seperti itu. Tetapi berada di dalam sebuah formasi, aku melihat beberapa formasi yang sangat tersembunyi sebelumnya, dan itu tidak bisa dibuka jika formasi tidak dilonggarkan. Yang artinya, ada seseorang yang mengelola Gunung Safir ini, ujar Lin Yan. Siapa gerangan yang mengelola tempat ini dalam waktu yang sangat lama? Dari yang aku tahu, situs Gunung Safir telah ada selama ribuan tahun dari informasi yang telah beredar, ucap Gu Yin terkejut. Aku juga tidak tahu, yang pasti, lebih baik kita mengabaikannya karena hal itu pasti sesuatu yang sangat merepotkan, balas Lin Yan. Ayo kita bergegas ke puncak, aku juga mendengar bahwa situs ini hanya terbuka dalam waktu 3 hari. Yang artinya, perjalanan naik turun membutuhkan waktu paling lama 2 hari dan 1 hari adalah waktu untuk perebutan sesuatu di Danau Safir. Lanjut Lin Yan sambil meningkatkan kecepatannya. Gu Yin mengangguk kecil dan melakukan hal yang sama. Di waktu itu, harimau emas kuno yang telah dilepaskan oleh Lin Yan dari formasi yang mengurungnya pun terus-menerus mencabik-cabik para kultivator yang ia lihat.
Tidak ada yang bisa menghentikan binatang roh tersebut kecuali ratusan kultivator bekerja sama menjatuhkannya. Setiap kali harimau emas kuno melihat kultivator, teriakan putus asa terdengar dalam waktu kurang dari 1 menit lalu lenyap sepenuhnya. Lin Yan sudah memprediksi hal ini dan tidak peduli sama sekali. Alasan ia bergegas menuju puncak juga untuk meminjamkan tangan para kultivator lainnya untuk menjatuhkan harimau emas kuno. Chapter 188. Puncak Gunung Safir. Lin Yan dan Gu Yin terus bergerak ke arah puncak Gunung Safir. Di perjalanan, keduanya terus menghindari formasi jebakan yang semakin banyak. Juga, beberapa formasi memiliki beberapa benda yang lumayan unik, tetapi Lin Yan tidak membukanya karena setiap kali pasti akan ada binatang roh kuat yang menjaganya. Bahkan Lin Yan dan Gu Yin juga beberapa kali memutar arah karena ada formasi besar yang sangat sulit untuk dilewati. Bahkan untuk Lin Yan yang hebat dalam hal formasi juga tahu bahwa beberapa formasi di tempat itu tidak bisa ia buka. Saat ini, Lin Yan dan Gu Yin sedang bergerak dengan melompati satu pohon ke pohon lainnya. Kita hampir tiba, ucap Lin Yan saat menatap ke arah atas dan puncak Gunung Safir semakin dekat. Gu Yin juga menatap ke arah atas lalu melihat sekelilingnya. Di banyak arah lainnya, terlihat para kultivator yang sedang mendekat, bahkan jauh di depannya dan Lin Yan juga terlihat banyak kultivator yang berhasil lolos mencapai puncak. Tidak sampai 5 menit kemudian, Lin Yan pun terhenti di sebuah pohon besar dan itu berada di pinggiran puncak. Tep. Gu Yin juga berhenti di sebelah Lin Yan dan menatap ke arah jauh. Ia terkejut dengan apa yang ia lihat karena pemandangan di tempat itu sungguh luar biasa indah. Di pinggiran puncak, tidak banyak pohon yang tumbuh. Di jarak hampir 20 meter dari pinggiran tersebut, terlihat hamparan bunga-bunga indah yang tumbuh. Tidak jauh di atasnya, awan-awan lembut bergerak karena dihembuskan oleh angin. Sementara di jarak hampir 100 meter, terlihat sebuah danau yang memiliki warna air seperti batu safir. Di tengah danau tersebut, terdapat sebuah pohon yang sangat besar dan tinggi. Terlihat beberapa buah-buahan berwarna emas di pohon tersebut berukuran kepalan tangan. Pohon tersebut memiliki akar yang terlihat di dekat permukaan air, dan yang membuatnya tampak lebih indah. Batang pohon tersebut mengeluarkan sedikit cahaya. Pemandangan di sini sungguh indah. Gumam Gu Yin. Untuk para wanita, tentu mereka akan sangat menyukai hal seperti itu. Lin Yan hanya terdiam dan menatap pemandangan tersebut. Telah mengaktifkan mata raja miliknya untuk melihat pohon yang mengeluarkan sedikit cahaya. Zep. Apa itu? Batin Lin Yan dan kerutan muncul di dahinya. Ia merasa telah melihat sesuatu yang bergerak tetapi ketika mencari kembali, ia tidak dapat menemukannya. Apakah itu hanya perasaanku saja? Batin Lin La pun melihat ke arah air yang ada di Danau Safir dengan mata raja miliknya. Ketika memperhatikan dengan seksama, ia memasang wajah serius karena air tersebut terbuat dari sesuatu yang bahkan tidak ia ketahui. Namun satu yang pasti, komposisi air tersebut terbuat dari 30% Qi yang memancarkan aura kehidupan yang sangat kuat. Lin Yan pun menatap ke arah pinggiran Danau Safir dan menemukan sangat banyak kultivator. Jumlah mereka telah mencapai angka sekitar lebih dari 30. Banyak juga yang telah mencapai puncak, dan sudah pasti jumlahnya akan terus bertambah, ucap Lin Yan. Ya, Gu Yin mengangguk setuju. Zep, zep,
Zep. Para kultivator pun terus-menerus berdatangan satu persatu ke puncak Gunung Safir. Dalam waktu kurang dari 20 menit, sudah lebih 10 kultivator yang mencapai puncak lagi. Lin Yan menatap semua kultivator tersebut dan memandang beberapa dari mereka dengan senyum sinis. Anggota Sekte Gerbang Surgawi, anggota Sekte Seribu Pedang, anggota Sekte Naga Langit, anggota Klan Si, anggota Klan Yi dan bahkan beberapa anggota kelompok Kalajengking Merah juga datang. Batin Lin Yan. Zep. Dari arah lain, Lin Yan pun menatap pendatang baru lainnya, dan ia sangat mengenalinya. Long Hua. Batin Lin Yan dingin. Dari arah Lin Yan dan Gu Yin datang pun, terlihat 3 kultivator lainnya yang naik. Gu Yin melirik mereka dan sedikit mengerut karena itu adalah kelompok wanita yang mereka temui ketika berada di kota Mutiara, anggota Sekte Bambu. Aku tidak menyangka bahwa binatang roh itu akan terus bergerak ke puncak ini. Jika kita tidak mengambil jalan memutar sedikit, sudah pasti kita akan yang menjadi targetnya, ucap salah satu pria murid Sekte Bambu dengan nada lelah. Aku tidak tahu kenapa binatang roh sekuat itu mengamuk, yang pasti tidak akan lama lagi dia akan tiba. Kali ini, wanita yang bernama Yue Yue pun berbicara sambil melirik ke arah atas pohon tempat Lin Yan dan Gu Yin berada. Sebelum ada yang berbicara, dari arah sekitar 40 meter dari tempat Lin Yan dan Gu Yin, raungan binatang roh terdengar. Bom! Harimau emas kuno yang mengamuk sebelumnya pun melompat ke udara dan mendarat di puncak yang membuat semua kultivator di tempat itu menoleh ke arah binatang roh tersebut. Kenapa ada binatang roh di tempat ini? Aneh, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Para kultivator berdiskusi karena tidak pernah ada informasi binatang roh yang datang ke puncak Gunung Safir. Roar. Harimau emas kuno yang melihat ke sana kemari pun langsung menerjang karena tidak menemukan sosok yang ada di dalam ingatannya. Ia melesat ke arah beberapa kultivator dengan kecepatan yang sangat tinggi. Awas! Binatang roh ini tampak mengamuk. Seseorang kultivator memeringati, semua kultivator pun mengeluarkan senjata untuk melawan binatang roh tersebut. Lin Yan dan Gu Yin yang menatap itu pun terkekeh kecil, binatang roh tersebut seperti kehilangan akal sehat karena tidak menemukan keberadaan mereka. Namun, sebelum harimau emas kuno mendekat, ia membeku di tempat. Jerek, jerek, jerek. Beberapa pilar cahaya melesat di sekitar harimau emas kuno tersebut dan memenjarakannya di tengahnya. Semua kultivator yang ada di sana terkejut dengan pergantian peristiwa tersebut. Bahkan untuk Lin Yan dan Gu Yin tentu saja bingung siapa yang melakukannya. Lin Yan langsung melihat semua tempat menggunakan mata raja untuk mencari sumber kekuatan yang memenjarakan harimau emas kuno. Ketika Lin Yan telah melihat sedikit jejak ki aneh yang merupakan perubahan ki menjadi sebuah formasi, hal itu pun langsung lenyap dalam sekejap. Ternyata benar bahwa Gunung Safir dikelola oleh seseorang. Batin Lin Yan tidak percaya. Zep. Harimau emas kuno pun tiba-tiba diselimuti oleh cahaya yang mirip seperti cahaya yang menyelimuti pohon di tengah danau Safir. Tidak lama kemudian, harimau emas kuno pun menghilang dalam sekejap. Itu. Lin Yan tertegun karena itu adalah sebuah formasi yang sangat hebat, yaitu formasi perpindahan yang mampu memindahkan target ke tempat yang telah ditentukan.
Wajah Lin Yan semakin serius saat ini karena tahu bahwa semua formasi jebakan dan formasi lainnya dibuat oleh seseorang. Serta, ada hal lainnya yang membuat Lin Yan sedikit merinding dengan spekulasi yang ia buat. Seluruh isi Gunung Safir pasti memiliki formasi mencapai angka puluh ribuan atau bahkan ratus ribuan. Dan itu akan secara berkala dikeluarkan setiap 10 tahun sekali. Siapa gerangan yang memiliki kemampuan formasi sekuat itu? Batin Lin Yan tidak percaya. Dari semua hal tersebut, Lin Yan membuat spekulasi bahwa seseorang yang menjaga Gunung Safir adalah sosok yang sangat mengerikan. Chapter 189 Sosok Misterius. Gunung Safir. Harimau yang semula mencoba untuk menyerang para kultivator pun langsung menghilang dari puncak Gunung Safir. Para kultivator terdiam melihat hal tersebut, tetapi sebagian dari mereka sudah tahu kejadian seperti itu akan terjadi karena dahulu ada juga kejadian yang sama. Tampaknya kita terlalu khawatir tentang harimau emas kuno itu, ucap Guyin. Lin Yan terkekeh kecil dan melompat ke bawah. Ia pun perlahan berjalan ke arah Danau Safir sambil menikmati pemandangan. Tentu ia tahu bahwa sesuatu yang akan diperebutkan oleh kultivator tidak akan muncul dalam waktu beberapa jam. Melihat Lin Yan turun, tentu Gu Yin akan mengikutinya. Keduanya pun melewati kelompok murid Sekte Bambu. Lin Yan melirik sekilas kedua rekan Yue yang memiliki tingkat kultivasi alam bumi tahap ke-9. Kelompok Yue sama sekali tidak peduli dengan Lin Yan dan Gu Yin karena tingkat kultivasi keduanya lebih rendah dari dua di antara mereka. Aku bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan menciptakan situs ini? Tanya Gu Yin heran. Lin Yan yang tidak mengetahuinya, tidak menjawab sama sekali. Ia hanya terus berjalan ke arah Danau Safir. Beberapa kultivator pun melihat kedatangan Lin Yan dan Gu Yin. Tentu mereka semua langsung mengukur seberapa kuat dua individu yang menggunakan jubah untuk menyembunyikan identitas mereka. Namun ketika memeriksa tingkat kultivasi Lin Yan dan Gu Yin, semua dari mereka langsung mengabaikannya karena bukan seseorang yang harus diwaspadai. Sekitar 10 meter di belakang Lin Yan, kelompok Sekte Bambu juga ikut mendekat. Semua dari kultivator menatap mereka dengan serius, bahkan Yue yang menjadi terlemah pun diwaspadai oleh semua kultivator. Bukankah itu Yue, jenius terbaik Sekte Bambu? Aku tidak menyangka bahwa kultivasinya meningkat sangat cepat ke tingkat alam bumi tahap ke-6. Ya, Sekte Bambu kini sedang membentuk aliansi penuh dengan klan Long, walaupun aku tidak tahu apakah rencana aliansi itu berhasil. Diskusi di antara para kultivator pun pecah dan menatap sesekali kepada Yue kemudian ke arah Long Hua yang saat ini sedang menatap ke arah danau bersama dengan dua anggota klan Long lainnya, Long Chu dan Long Qi. Ketiga dari mereka berasal dari Sekte Naga Langit, tetapi kali ini, kelompok Long Hua mewakili klan Long. Sementara itu, ada dua murid dari Sekte Naga Langit, keduanya memiliki tingkat kultivasi alam bumi tahap ke-9 juga. Bisa dipastikan, keduanya adalah murid inti terkuat selain dari Long Hua dan Li Han yang saat ini sudah keluar dari Sekte Naga Langit. Lin Yan menatap mereka semua dan tatapannya terhenti di murid Sekte Seribu Pedang. Ia mengerut sedikit saat melihat seorang wanita yang pernah mengikuti kompetisi bersamanya. Dia adalah wanita yang meraih peringkat pertama di babak pertama. Yang membuat Lin Yan sedikit heran, kultivasi wanita tersebut saat ini sama dengannya,
tingkat alam bumi tahap ke-7. Dan 2 anggota Sekte Seribu Pedang lainnya memiliki tingkat kultivasi alam bumi tahap ke-9. Lin Yan juga telah memperhatikan murid Sekte Gerbang Surgawi, tetapi ia tidak terlalu peduli karena merasa bahwa merekalah yang terlemah, sama halnya bagi anggota klan Yi. Juga, Lin Yan menatap ke arah anggota klan Si. Ia melihat seorang pemuda yang memiliki kemiripan dengan si Zhou yang ia bantai, serta wajah pemuda tersebut mengingatkannya kepada patriark klan Si. Dia pasti putra pertama patriark klan Si. Aku akan menghapus garis darahmu di tempat ini patriark klan Si. Kau akan menyesal karena telah mencoba memprovokasiku. Batin Lin Yan dan tersenyum sedikit kejam. Dan terakhir, Lin Yan menatap ke arah kelompok yang menurutnya paling berbahaya, anggota kelompok Kalajengking Merah. Menurut Lin Yan, kelompok itu sama berbahayanya dengan kelompok Longhua dan kelompok Sekte Seribu Pedang. Ketika mendekat, Longhua menoleh ke arah belakang. Ia menaikkan sedikit alisnya dan perlahan berjalan ke arah Lin Yan. Lin Yan dan Gu Yin heran awalnya, tetapi mereka tidak peduli sama sekali. Tidak mungkin Longhua akan mengenalinya. Para kultivator pun melihat ke arah Longhua dan tertarik dengan apa yang akan dia lakukan. Ketika sudah dekat, Longhua melewati Lin Yan dan Gu Yin. Ia tiba di hadapan kelompok Sekte Bambu. Aku tidak menyangka bahwa kau akan datang ke tempat ini. Apakah gurumu tidak tahu jika tempat ini sangat berbahaya? Tanya Longhua kepada Yue Yue. Alis Lin Yan sedikit naik saat mendengarnya. Hanya mengabaikan mereka dan duduk di pinggir Danau Safir. Ini bukan urusanmu. Ucap Yue Yue dingin. Kerutan muncul di dahi Longhua. Jaga sikapmu karena tidak lama lagi kau akan menjadi bagian dari klan Long. Pun langsung berbalik pergi kembali ke tempat Long Chu dan Long Chi. Yue Yue sangat marah mendengarnya. Hanya bisa mengepalkan tangannya dengan kuat karena tidak bisa membalas kata-kata Longhua. Kedua rekan Yue Yue hanya diam karena tentu mereka tahu apa yang terjadi. Ternyata rumor itu benar, klan Long telah membuat kesepakatan dengan Master Sekte Bambu. Raja saat ini mengambil jenius terbaik Sekte Bambu untuk dijadikan istri dari putra mahkota, Longhua. Cih, mereka selalu saja mengambil para jenius terbaik. Saat diskusi di antara anggota kelompok Kalajengking Merah terdengar, Longhua langsung melihatnya dengan dingin. Ketiga anggota kelompok Kalajengking Merah hanya tersenyum sinis saat Longhua menatap mereka. Tentu mereka tidak akan takut sama sekali dengan yang namanya keluarga kerajaan. Lin Yan di sisi lain sedikit terkejut bahwa Yue Yue yang ia akui sebagai jenius puncak akan menjadi bagian dari klan Long. Ia tidak peduli sama sekali, jika waktunya tiba, ia tidak akan ragu memusnahkan keluarga kerajaan bersama dengan Yue Yue. Jika Sekte Bambu ikut campur, ia tidak akan segan-segan menghabisi mereka juga. Semua para kultivator di tempat itu pun menunggu hal yang dinanti-nanti. Beberapa jam kemudian, beberapa kelompok lainnya juga mencapai puncak Gunung Safir. Setelah 3 jam kedatangan Lin Yan dan Gu Yin, jumlah kultivator di tempat tersebut mendekati angka 100. Semua dari mereka adalah saingan utama untuk memperebutkan benda yang akan muncul. Informasi itu telah tersebar luas, benda-benda aneh akan bermunculan di atas Danau Safir. Ketika itu terjadi, para kultivator akan mengambil resiko memperebutkan benda di atas Danau Safir.
Para kultivator alam bumi tentu memiliki kemampuan berjalan di atas air, tetapi ketika perebutan terjadi, sudah pasti ada pertarungan yang membuat beberapa kultivator masuk ke dalam danau, dan itu adalah kematian bagi mereka yang masuk. Di tengah danau, di pohon besar tersebut, saat ini ada satu sosok yang sedang duduk di sebuah cabang pohon. Periode kali ini telah tiba, dan jumlah kultivator yang mencapai puncak juga lebih banyak dari 10 tahun yang lalu. Sepertinya tidak perlu menunda-nunda lagi, aku akan memulai permainannya. Satu sosok yang duduk di dahan pohon tersebut pun tersenyum menatap semua kultivator yang berada di pinggir Danau Safir. Siapa dia? Dan apa tujuannya? Chapter 190. Mengambil buah. Sosok misterius tersebut terus menatap ke arah kultivator yang sedang berkumpul. Lalu tatapannya pun terhenti di Lin Yan. Siapa dia? Kenapa aku merasa auranya familiar? Gumam sosok tersebut. Ia berpikir keras tetapi tidak mengingatnya sama sekali. Lupakan, mungkin hanya perasaanku saja. Gumam sosok tersebut dan ia pun tersenyum kembali. Waktunya memulai permainan. Sosok tersebut pun perlahan melayang dan menyentuh pohon yang mengeluarkan sedikit cahaya. Rurt. Daerah tersebut pun perlahan berguncang. Danau Safir ditutupi oleh cahaya terang yang membuat semua kultivator langsung memasang wajah serius karena waktu yang mereka tunggu telah datang. Lin Yan dan Gu Yin pun berdiri karena tahu bahwa sesuatu akan muncul. Lin Yan dengan mata raja menatap semua daerah di Danau Safir dengan seksama. Ia ingin membongkar semua hal yang ada di danau tersebut. Lingkaran formasi tercipta di Danau Safir dan cahaya pun perlahan menghilang. Itu. Lin Yan mengerutkan keningnya karena mengetahui asal formasi tersebut adalah pohon yang berada di tengah Danau Safir. Saat lingkaran formasi mulai hilang, satu benda muncul di atas Danau Safir yang membuat para kultivator menjadi bersemangat. Zep, zep, zep. Puluhan kultivator pun melesat dengan kecepatan penuh ke tengah Danau Safir untuk mengambil benda yang masih tertutup oleh cahaya misterius. Sementara Lin Yan dan Gu Yin masih tetap diam. Apakah kita tidak akan merebut benda itu? Tanya Gu Yin menatap ke arah Lin Yan. Lin Yan tidak langsung menjawab dan menoleh dari arah pohon ke benda yang muncul tiba-tiba menggunakan formasi khusus. Sebuah senjata. Lin Yan heran saat menatap benda yang masih diselimuti oleh cahaya. Ia bertanya-tanya dari mana asal senjata tersebut. Tetapi ia sama sekali tidak terlalu tertarik dengan senjata yang memang lumayan tangguh tersebut karena berada di tingkat ke-6. Tidak, kita tidak perlu untuk mengambil senjata-senjata itu. Mungkin akan ada benda berharga lainnya tetapi aku ingin memeriksa beberapa hal terlebih dahulu. Yiner, tidak perlu untuk mengambil benda-benda yang muncul berikutnya. Ucap Lin Yan. Apa yang ingin kau periksa? Tanya Gu Yin bingung. Asal dari semua benda-benda yang bermunculan secara misterius di Danau Safir. Siapapun tidak akan dapat memperhatikannya karena itu muncul dengan sebuah formasi yang tidak terlihat. Jika ada kultivator tingkat alam langit di sini, sudah pasti mereka akan mengetahuinya. Tetapi semua orang-orang di sini tidak ada yang memiliki kultivasi setinggi itu, ujar Lin Yan. Maksudmu, jika kita menemukan asal dari benda-benda itu? Gu Yin menghentikan kata-katanya dan tersenyum kecil. Ya,
Kita tidak perlu untuk berebut dengan para kultivator lainnya. Aku tahu mungkin ini sulit, tetapi layak untuk dicoba. Balas Lin Yan. Tunggulah di sini. Aku akan pergi. Lin Yan pun langsung bergerak menuju Danau Safir tempat para kultivator saling berebut sebuah senjata saat ini. Gu Yin hanya menurut dan menatap semua hal yang terjadi di Danau Safir. Banyak juga kultivator yang masih berdiam diri seperti para kultivator tingkat tinggi karena sadar bahwa benda pertama tidak akan terlalu menarik untuk diperebutkan. Lin Yan terus bergerak dan mencapai posisi para kultivator yang sedang bertarung di atas permukaan air karena salah satu dari mereka berhasil mengambil senjata. Zep. Dengan kecepatan tinggi, Lin Yan pun melewati mereka semua tanpa peduli dengan pertarungan mereka. Tujuannya tentu saja menjadi pohon yang ada di tengah Danau Safir. Apa yang dilakukan oleh orang itu? Apakah otaknya sudah beres? Apakah dia tidak tahu bahwa pohon itu lebih berbahaya daripada air Danau Safir? Diskusi para kultivator yang tidak ikut berebut senjata pun terdengar. Semuanya merasa bahwa Lin Yan adalah seorang idiot saat ini karena mereka semua telah menerima informasi dari para atasan mereka jika pohon yang berada di tengah Danau Safir sangatlah berbahaya karena itulah asal dari ki mengerikan yang ada di dalam Danau Safir. Ketika mendekat, Lin Yan pun langsung melompat ke arah atas pohon lalu meraih satu buah yang ada di pohon. Zurt. Zurt. Tangan Lin Yan diselimuti oleh ki petir hitam karena ia juga tahu bahwa seluruh pohon diselimuti oleh ki yang sangat berbahaya. Sementara itu, satu sosok yang bergerak ke sana kemari di dekat pohon pun langsung terdiam ketika melihat Lin Yan mendekat. Ia menatapnya dengan seksama karena ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Lin Yan. Tep. Lin Yan menangkap satu buah dan matanya sedikit melebar karena merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Itu seperti sesuatu hendak menyerap semua yang ada pada dirinya dan itu berfokus pada jiwanya. Bus. Ledakan aura tak kasat mata melesat ke segala arah ketika Lin Yan menyentuh satu buah. Para kultivator pun langsung menjadi serius karena tahu bahwa ki yang menyebar ke segala arah sangatlah berbahaya karena persis sama dengan yang ada di dalam Danau Safir. Orang itu sudah gila. Pasti dia akan mati tidak lama lagi. Beberapa kultivator langsung berbicara dengan nada mencemooh saat menatap Lin Yan yang menyentuh satu buah. Sementara itu, Lin Yan tetap tenang. Ia memperhatikan ki aneh yang mencoba melahap semua yang ada pada dirinya. Oh, ki ini memang sesuatu yang lain dan aku pernah melihat sesuatu yang mirip. Batin Lin Yan dan menaikkan sudut bibirnya. Jiwa pelahap Raja Naga. Sesh. Tubuh Lin Yan perlahan ditutupi oleh ki-nya sendiri. Itu membungkusnya seluruhnya tetapi ia tidak memadatkannya menjadi seperti naga hitam terakhir kali. Itu hanya terlihat seperti ia diselimuti oleh ki yang sangat padat. Ki yang mencoba untuk melahap Lin Yan pun tidak bisa melakukan apa-apa karena perlawanan ki Lin Yan sangatlah kuat dan itu tampak seperti sedang saling melahap saat ini. Jika aku berlama-lama, ki milikku akan cepat terkuras. Batin Lin Yan. Sosok yang selalu mengelilingi pohon tersebut pun melebarkan matanya karena terkejut dengan pergantian peristiwa. Ia tidak menyangka bahwa akan ada seorang manusia yang bisa melawan ki yang berasal dari pohon tersebut. Siapa dia? Auranya semakin familiar saja. Kapan aku pernah merasakannya?
Sosok tersebut bertanya-tanya terus-menerus karena semakin penasaran siapa Lin Yan sebenarnya. Trek. Pohon yang diraih oleh Lin Yan pun langsung terlepas dari dahan pohon tersebut. Ketika buah tersebut tidak lagi diselimuti oleh cahaya, Lin Yan langsung memeriksanya dengan mata raja. Ia pun tersenyum kecil karena tahu apa fungsi dari buah tersebut. Dia berhasil. Tidak pernah terjadi sebelumnya bahwa seseorang berhasil memetik buah itu. Siapa dia? Para kultivator terkejut luar biasa dan memasang wajah rakus. Mereka tentu ingin merebut buah yang ada di tangan Lin Yan. Tetapi, kejadian berikutnya membuat para kultivator di tempat itu memasang wajah gelap. Serut. Lin Yan langsung menggigit buah tersebut dan menelannya. Setelah itu, ia langsung memasukkan sisa buah itu ke dalam mulutnya. Sesh. Tubuh Lin Yan langsung diselimuti oleh cahaya putih yang mirip dengan yang ada di pohon. Tanpa membuang waktu, Lin Yan pun meraih satu dahan dan mendarat di dahan lainnya yang membuat semua yang ada di sana tercengang karena tahu bahwa buah tersebut memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari energi yang mencoba membunuh siapapun. Bersambung. Chapter 191. Menghina Long Hua.